awalnya datang ke Ki Anomanil minta pesugihan awalnya. Setelah minta pesugihan dikabulkan nih sama Raja Silumannya. Setelah dikabulkan dia buka usaha ya, buka usaha apa aja, usaha buka grosiran, usaha buka perusahaan PT, misalnya perusahaan pom bensin segala macam. Tapi jangan sekali-kali lah sekarang mah, jangan ikut nyalek jadi anggota DPRD, jadi anggota komisi DPR RI. Udah jangan, kalau mau pesugihan pesugihan aja, masyarakat itu nggak usah dirugikan, kasihan. Karena hasil dari uang pesugihan itu sebenarnya uangnya itu hasil nyuri sama. Cuma kalau uang dari hasil pesugihan, uang itu hasil nyuri dari bank-bank orang-orang Yahudi, orang-orang kafir gitu. Sama pesugihan juga, uangnya hasil nyuri, yang nyurinya itu didemit siluman gitu. Orang pelaku pesugihan kok mau nyalon anggota DPRD, nyalon anggota komisi DPR RI, mau nyalon bupati, mau nyalon wali kota. Anda itu nggak punya basic untuk menyalonkan seorang kepala pemimpin ya. Gak ada basic. Kalau orang menyalonkan sebagai kepala daerah, menyalonkan sebagai anggota legislatif, bukan basicnya, negara ini akan hancur berantakan ya. Seperti Jokowi ini, awalnya dia itu orang sengsara banget lah, dia penjual kayu. Setelah dari penjual kayu dia ikut pesugihan ke Parangtritis, kuncanya itu Bajawir, orang Gunung Kidul dia. Setelah dia sukses usahanya ini di bidang kayu, dia merintis buka usahanya kemana-mana sampai ke luar negeri karena dibantu oleh jin penguasa pantai selatan, Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Yaitu kuncanya Bajawir, orang Gunung Kidul. Saya tahu betul kalau Jokowi itu awal mulanya seperti apa. Dia bukan seorang dokter anes, dia bukan seorang insinyur, bohong, itu hoax. Apa yang dikatakan Bang Tri itu benar. Dia itu nggak punya basic untuk menjadi seorang pemimpin negara ya. Jokowi itu nggak punya nggak punya baik untuk memimpin untuk memimpin negara ini. Ya, dia kerjanya cuma korupsi dan korupsi, menghabiskan uang negara sampai habis. Bentar lagi Jokowi juga bakal masuk penjara kok, saya yakin. Bakal dipenjarakan oleh Pak Prabowo ya. Yakin tahun ini dia masuk penjara sama antek-anteknya. Kemarin waktu pemilihan presiden juga penuh dengan kecurangan kok dia. Yang seharusnya menang itu adalah Pak Anies ya, kenapa dia menangnya Prabowo Gibran. Padahal kalau Prabowo juga dia berpasangan dengan Ridwan Kamil bisa menang. Prabowo itu suaranya tinggi. Prabowo berdampingan dengan Pak Anies juga bisa menang. Cuma Prabowo nggak menang ini, nggak dimenangkan oleh Jokowi, oleh rejim ini, dijegal. Gitu. Makanya Prabowo mau berkoalisi dengan si Gibran ini. Akhirnya menang di Pilpres 2024, dimenangkan oleh Jokowi sendiri yang menangkan. Sebenarnya si Prabowo menang ya di Pilpres 2024. Kalau dia berpasangan dengan Ridwan Kamil, berpasangan dengan Erick Thohir, pasti menang. Cuma Jokowi bakal menjegal, dia bakal dimenangkan Prabowo. Siasat Prabowo juga bagus ya. Dia akhirnya koalisi dengan si Gibran, akhirnya menang di situ. Kalau seumpama misalnya nih Anies Baswedan berpasangan dengan Muhammad Iskandar, Ganjar dengan Mahfud, terus Prabowo berpasangan dengan yang lain, misalnya bukan dengan si Gibran, berpasangan dengan Ridwan Kamil,
pasti yang dimenangkan itu bukannya Prabowo, tapi yang dimenangkan adalah Ganjar Mahfud. Saya yakin pasti menang tuh Ganjar Mahfud. Cuma siasat Prabowo itu lebih bagus ya, dia merekrut si Gibran ini supaya menang di Pilpres 2024. Bayangkan aja Jokowi itu menang hasil dari kecurangan pemilu, udah 3 kali kecurangan pemilu dia ya, 2014, 2019 sampai 2024 sekarang. Memang waktunya sekarang Prabowo yang menang, tapi kalaupun Prabowo menang sama Ridwan Kamil itu pasti akan dijegal sama Jokowi. Jadi percuma Prabowo menang 2024 kalau dia berpasangan dengan yang lain seperti dengan RK, dengan Pak Anies, tetap aja Prabowo nggak bakal menang karena dijegal oleh Jokowi ini. Di belakang Jokowi kan tahu sendiri ya, Partai Komunis Sembilan Naga ya, Cina sekarang yang berkuasa itu. Presiden Jinping, Indonesia ini sekarang dikuasai oleh Jinping, Presiden Jinping, Presiden Cina. Karena dikuasai di belakangnya itu Cina. Jadi pemilihan presiden mau 2019, mau 2024, pokoknya pasti ada kaki tangan Cina lah. Sekarang ini saya yakin. Ya, penghancurnya itu Cina. Kalau seumpama sekarang Prabowo dilantik jadi presiden ya 2024, 2029, dia nggak berpatokan kepada Presiden Jinping, nggak kerjasama dengan orang-orang Partai Sembilan Naga, Partai Komunis, saya yakin Prabowo akan maju untuk kedepannya lebih bagus lagi. Tapi sebaliknya kalau visi dan visinya Prabowo seperti Jokowi, melanjutkan visi dan visinya Jokowi, negara ini akan hancur, yakin akan ludes semuanya ya. Rakyat Indonesia semuanya bakal ikut pesugihan semuanya, gak bakalan ada rezeki yang nyata, rezekinya rezeki goib. Maaf ya, saya bukan menghujat pemerintah ya, pemerintah sekarang, tapi saya mengkritik pemerintah. Saya emang gak pernah menghujat pemerintah, tapi cuma mengkritik. Karena dari awalnya kepala pemerintah itu tahu betul dari nolnya, dari angka nolnya tahu betul ya, pemerintah yang sekarang berjalan 10 tahun. Awalnya tukang kayu, tukang mebel, ikut pesugihan, sukses di bidang mebelnya, sampai ke luar negeri, diekspor impor, sampai kemana-mana. Setelah itu dia mencalonkan sebagai wakil wali kota Solo, terus nyalonin jadi wali kota Solo, terus gubernur. Ya dari gubernur di situ ditumpangi ya dia kerjasama kontrak politik. Karena PDI Perjuangan juga kontrak politik dengan negara-negara komunis ya. Di belakang PDI Perjuangan itu ada orang-orang komunis. Makanya komunis itu sebenarnya dibenci sama orang-orang Soeharto, semua Orde Baru. Tidak boleh ada orang-orang komunis yang mencalonkan sebagai anggota legislatif. Sekarang banyak sekali yang duduk jadi anggota DPRD, Komisi DPR RI. Semuanya orang-orang komunis dibangkitkan oleh pemerintah sekarang, oleh Jokowi dan PDI Perjuangan. Tapi alhamdulillah sekarang PDI Perjuangan itu udah pecah. Sekarang PDI Perjuangan itu sudah diobrak-abrik sama Jokowi sendiri, karena Jokowi sendiri memenangkan Prabowo Gibran. Alhamdulillah Pak Prabowo menjadi presiden yang ke-8 ya. Mudah-mudahan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilindungi, Prabowo diberikan kesehatan dan kelampangan hatinya untuk memimpin negara ini. Pak Prabowo, saya doakan semoga Bapak sehat selalu ya. Mudah-mudahan Bapak mengemban tugas menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 sampai selesai 2029. Kalau bisa saya usul kepada Pak Prabowo yang terhormat ya. Ya udahlah, singkirkanlah si Gibran, nggak usah pakai wakilnya si Gibran. Udah tunjuk aja nanti wakilnya Pak Ridwan Kamil kayak, mau Pak Deddy Mulyadi kayak, mau siapa aja lah, yang penting orang-orangnya jujur. Itu aja, nggak usah si Gibran yang jadi wakil presidennya. Udah sekarang alhamdulillah wa syukurillah
Saya juga sama kemarin, kalau nggak Anies menang, mungkin Pak Prabowo yang menang. Jangan sampai yang menang si Ganjar. Gitu aja. Kalau menang si Ganjar lebih parah, lebih hancur. Tapi sekarang yang menang itu Prabowo, tapi agak mendingan. Prabowo itu tegas, lugas, bagus. Cuma wakilnya aja ini, saya nggak suka sama wakilnya. Ya, kalau bisa di diskualifikasi aja lah wakilnya ini, si Samsul ini. Gak usah dijadikan wakil presiden, jadikan aja dia kepala desa, kayak cocok dia. Gitu aja. Mohon maaf ya, saya bukan menjelek-jelekan orangnya. Kalau memang orangnya jelek ya perlu dijelekan gitu, karena faktanya kan begitu. Kalau misalnya Jokowi benar memimpin negara ini 10 tahun benar, mana mungkin saya menjelekkan beliau. Pasti saya bagus-bagusin beliau. Cuma visi dan misinya itu nggak benar Jokowi. Dijual semua aset Indonesia, tanah-tanah di Kalimantan, tanah-tanah di Sumatera, semuanya dijual. Nggak ada tanah-tanah yang dibagikan ke rakyat. Gak ada yang rakyat diuntungkan dari pemerintahan Jokowi. Adanya bansos juga sama, untuk menutupi kejelekan Jokowi itu adanya bansos. Memang Jokowi membangun dari Sabang sampai Merauke ya, sampai jalan-jalan tol pada bagus-bagus semua. Tapi buat rakyat Indonesia itu tidak diuntungkan, malah buntung sekarang. Apakah perusahaan jalan tol itu milik Indonesia? Bukan, milik orang lain, milik orang Malaysia, milik orang Cina itu. Indonesia itu nggak punya. Apakah pembangunan Indonesia lebih bagus sekarang menjadi negara penyangga ekonomi, negara adik kuasa Cina? Sekarang memang Cina menjadi negara adik kuasa sekarang ya. Tapi Indonesia untung nggak sekarang? Banyak masyarakat yang susah, banyak masyarakat yang ngutang melulu. Ditambah para judi online juga sekarang. Si Gibran sama si Kaisang itu membuka usaha judi online di mana-mana, mengatasnamakan para selebritis Indonesia ya. Artis-artis Indonesia itu sebagai ini aja, sebagai influencer aja dia, sebagai penyangga. Gitu aja. Jokowi itu sekarang dia di bidang judi online sekarang diutamakan. Masa negara Indonesia, uang negara mau dijadikan uang judi kok. Ini bukan negara judi loh. Ini bukan negara domino. Ini asli NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali publik rakyat, jadi kembalikan ke rakyat, bukan kembalikan kepada seorang dinasti yang nggak jelas. Kesal saya. Sekarang Indonesia ini makin hancur ekonominya. Bayangkan aja sekarang, para pelaku pesugihan aja sekarang udah banyak Ki Anom. Kalau spiritual yang lain mungkin pada sepi tamunya semuanya, tapi yang Ki Anom itu makin banyak. Tapi yang banyaknya itu mungkin bukan mencari karoma tapi intinya hutang banyak sekarang, hutang pihutang. Rakyat mencerit. Para pedagang kaki lima sekarang nggak laris manis karena perputaran uang juga habis di atas. Dihabiskan oleh orang-orang atas. Orang rupiah sekarang melemah. Sekarang. Terus BBM juga naik terus tiap tahun. Gak pernah diuntungkan. Sembako juga naik. Sekarang mana untungnya Jokowi? Gak ada. Gak ada yang diuntungkan oleh Jokowi. Saya tahu betul lah Jokowi itu seperti apa. Dari awalnya, dari kecilnya itu, dari masa kecil dia sebagai pedagang pedagang asongan. Dia bukan menghina ya, mohon maaf nih, saya bukan menghina. Mohon maaf yang sebesar-besar bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di para pengguna media sosial dimanapun Anda berada. Ini saya ngomong masalah fakta dan kenyataan. Faktanya seperti itu. Makanya saya tekankan, kalau seumpama ada orang miskin terus ikut pesugihan, sukses di bidang pesugihannya, udahlah, mendingan dia buka usaha properti kok, dia buka usaha mebel kok, dia buka usaha dagang apalah, gak usah nyalonin jadi dewan, gak usah nyalonin jadi legislatif, eksekutif, yudikatif, gak usah mengembangkan karir, karena di balik karirnya itu ada tersimpan kekuatan setan,
kekuatan Illuminati. Ya seperti ini. Awalnya orang miskin gak punya apa-apa, terus dia nyalonin, sukses. Setelah itu sukses dia jadi wali kota. Benar ini omongan saya itu benar nggak? Saya nggak pernah ngomong bohong. Saya nggak pernah ngomong hoax. Ini saya ngomong fakta yang sebenarnya. Mudah-mudahan ya nanti kalau memang Prabowo itu punya basic bagus sih, dia cocok untuk jadi presiden Republik Indonesia ya. Cocok. Cuma dia dijolimin 2 periode itu. 2014 dijolimin. 2019 juga sama dijolimin. Berhubung Prabowo kesal, akhirnya dia berkoalisi dengan Jokowi. Dia masih legowo, masih mau menjadi Menteri Pertahanan RI. Jujur saja, kalau Prabowo kemarin gak merekut sama Gibran, Prabowo itu gak bakal menang. Menang sih menang, saya yakin. Cuma Jokowi yang menjegal. Partai Sembilan Naga yang di belakangnya itu Cina, Presiden Jinping yang belakangnya itu. Indonesia sekarang di bawah kekuatan orang-orang komunis. Orang-orang Cina sekarang yang berkuasa. Hancur sekarang negara kita. Yuk mari kita berbondong-bondong ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hancurkan. Dengan berdoa kita harus banyak salat hajat, salat tahajud, salat duha, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri ini aman dari orang-orang jahat. Udah sekian dulu ya, saya intermezzo ini sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di konten yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah Indonesia.